Shalom saudara yang kasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu di dalam ibadah online minggu ini. Biar bersama-sama kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami mau merayakan sukacita yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan sukacita yang Engkau berikan buat setiap kami. Yang siap bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hosana, Hosana, tinggikan namanya. Hosana, Hosana, muliakan namanya. Haleluya. Biar sukacita Tuhan memenuhi setiap kita. Haleluya. Terima kasih buat sukacitamu Tuhan.
bagiku. Haleluya. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Setiamu ya Tuhan, lingkupi jiwa ini, tak berujung batas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku, menari tenang. Yesus penebus sang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagi. Ditinggikan, ditinggikan Engkau Tuhan, majukanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, majukanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau diagukan, Engkau dimuliakan. Yesus sang penebus, terimalah yang terbaik bagi. Engkau diagukan, Engkau dimuliakan. Yesus sang penebus, terimalah yang terbaik bagiku. Bagiku, yang terbaik bagiku. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu pada saat ini. Kami percaya kehadiran Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Terima kasih Bapa, kami percaya saatnya kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, urapi setiap kami supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan hati yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ambil alih, biar kuasa-Mu bekerja dengan leluasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai Bapak Ibu kembali. Kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tanah Liat. Sebelumnya kita terlebih dahulu baca dari kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh seperti tanah liat di tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita ini ibaratnya sebagai tanah liat dan Tuhan adalah tukang periuknya. Tuhan akan membentuk kita menurut rencana dan kehendaknya, menjadikan kita sebagai perabot yang indah di dalam rumah Tuhan. Dan
Sebenarnya manusia memang sudah lama memakai tanah liat ini untuk membuat perabot dalam rumah tangga berupa pecah belah ya, tembikar, ada mungkin guci, piring atau pot dan lain-lain. Itu udah sejak ribuan tahun yang lalu. Dan tanah liat ini Bapak Ibu mempunyai warna yang bermacam-macam. Ada yang kemerahan, ada yang kecoklatan, ada juga yang berwarna putih. Dan orang membentuk banyak barang rumah tangga itu dari tanah liat ini. Keramik, porselen, semua itu dari tanah liat. Mulai dari yang sederhana sampai yang rumit dengan diukir, dilukis, dan yang terakhir mungkin dikasih glasir supaya lebih kuat, lebih awet. Dalam proses pembuatannya ini kadang tidak selalu langsung jadi, mesti berulang-ulang, kadang dibentuk lagi. Mungkin begitu dibentuk, wah yang ini kok kurang bagus, dihancurin lagi, dibentuk ulang lagi. Setelah jadi mungkin wah ada retakan, diulang lagi sampai didapat sesuai bentuk yang diinginkan dan tidak ada yang retak. Tentunya tanah liat yang dipakai ini harus tanah liat yang bagus, yang berkualitas ya. Dan kalau bicara tanah liat yang berkualitas ini, saya mau menyampaikan ada 3 kriteria tanah liat. Yang pertama adalah mudah dibentuk. Tanah liat mempunyai ciri yang khas sekali bahwa tanah itu begitu lengket dan sulit untuk menyerap air. Awalnya tanah liat yang baru diambil itu akan dipotong-potong dalam bongkahan-bongkahan, lalu dia akan direndam di dalam air untuk beberapa lama. Setelah itu dia akan diinjak-injak supaya si airnya itu bisa menyatu dengan tanah. Setelah itu dia akan dipotong lagi dengan potongan yang lebih kecil-kecil dan dikasih air lagi, baru dia dipenyet-penyet gitu ya Bapak Ibu ya, supaya dia bisa dibentuk. Kalau dalam kehidupan kita kadang kita suka bertanya ya, kok baru datang masalah satu belum selesai, ada lagi masalah berikut. 2 masalah belum selesai, ada lagi masalah berikut. Kenapa sepertinya kehidupan kita itu seperti tanah liat yang dipenyet-penyet, yang diinjak-injak gitu ya. Tuhan memang memakai masalah persoalan yang kita hadapi itu untuk membentuk kita, untuk menghancurkan kekerasan hati kita. Dan seperti tanah liat di tukang periuk itulah Tuhan juga membentuk kita. Dan ada satu tokoh Alkitab yang sungguh-sungguh mengalami pembentukan luar biasa, seperti tanah liat dibentuk oleh tukang periuk, yaitu Yusuf. Yusuf ini adalah anak kesayangan Yakub dari istrinya Rahel. Yusuf ini sangat dimanja dan sangat disayang, diperlakukan spesial oleh ayahnya ini. Dia juga mendapatkan baju jubah yang maha indah. Dalam Kejadian 37 ayat 3-4 dikatakan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Sikap Yakub yang membedakan Yusuf dari saudara-saudaranya yang lain itu menimbulkan kebencian, iri hati, sakit hati, kekecewaan dalam diri saudara-saudaranya Yusuf. Dan akhirnya kakak-kakaknya ini kompakan mau menyakiti Yusuf, adik mereka. Jadi satu hari Yusuf mereka masukkan ke dalam sumur yang kering.
Setelah itu mereka menjual Yusuf sebagai budak kepada saudagar dari Midian. Itu tercatat dalam kitab Kejadian 37 ayat yang ke-28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Pada waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering itu, pasti dia akan berpikir, wah kakak-kakaknya nih lagi main-main ya sama dia. Sedang mengolok-olok dia nih. Walaupun dengan cara yang cukup keterlaluan, tapi dia pikir itu mereka masih main-main. Tapi bayangkan betapa kagetnya dia waktu dia diangkat dari sumur itu, ternyata dia diserahkan kepada saudagar-saudagar dari Midian dan dijual sebagai budak. Mungkin Yusuf bukan cuma kaget, dia juga menangis dan memohon-mohon kepada kakak-kakaknya itu. Kalau saya membayangkannya, mungkin kakak-kakaknya itu hanya menatapnya dan malah menerima uang 20 shikal perak. Bisa dipastikan Yusuf sangat terluka hatinya. Dia sangat sedih, juga bingung, sekaligus juga ketakutan. Tidak ada satupun yang membela Yusuf dan tidak ada yang datang untuk menolong dia. Yusuf dibuang dan dia dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak kepada kepala pengawal raja yaitu Potifar. Kejadian 37 ayat 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Kehidupan Yusuf langsung berubah drastis. Dari anak yang dimanja, bisa dikatakan sebagai little prince, sekarang statusnya berubah jadi budak. Yang tadinya hidup nyaman, hidup enak, sekarang dia harus kerja keras, disuruh-suruh. Yang tadinya anak orang kaya, semuanya serba ada, sekarang dia tidak punya apa-apa. Sama seperti tanah liat, Yusuf seperti kayak diinjak-injak saat itu. Tapi satu hal yang kita syukuri, ayahnya itu telah mendidiknya untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadi sekalipun dia di Mesir jauh dari orang tuanya itu, Yusuf tetap menjaga imannya. Dan karena waktu itu Yusuf masih muda, jadi dia lebih gampang dibentuk. Dia lebih cepat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kehidupan yang baru sebagai seorang budak. Sekalipun tentunya tidak mudah, tapi Yusuf itu mau belajar dan dia mau menerima kenyataan. Dia mau bekerja keras dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena sikapnya yang menyenangkan itu, maka Yusuf menjadi budak kesayangannya Potifar. Dalam Kejadian 39 ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf mendapat kepercayaan dari tuannya karena ada perkenanan Tuhan dan ada penyertaan Tuhan atas Yusuf. Tuhan suka dengan sifatnya yang mudah dibentuk. Dan pembentukan Tuhan itu dalam kehidupan kita pun kadang tidak selalu enak. Mungkin juga keras, berat. Dan bisa aja kita juga mengalami seperti yang Yusuf alami. Mengalami penolakan misalnya dalam keluarga. Kita pernah diperlakukan tidak adil, pernah dikecewakan, pernah disakiti, mungkin juga pernah dirugikan dan dikhianati. Tapi ini adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Dia tahu batas kekuatan kita dan Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan kadang Tuhan memaksa kita keluar dari zona nyamannya kita. Sebagai contoh misalnya mobil balap. Mobil balap ini biasa dipakai sehari-hari di dalam kota. Mungkin dipakai ke kantor, antar jemput anak sekolah, atau dipakai ke pasar. Kehidupannya cuma di dalam kota yang sebentar-sebentar ada lampu merah, ada kemacetan. Tapi kalau di trek yang khusus untuk balap, sebenarnya mobil itu bisa melaju dengan maksimal, dengan begitu cepat. Tapi kalau di dalam kota, dia terbatas, bukan? Tuhan juga tahu persis kekuatan kita, kemampuan kita. Karena Tuhanlah yang menjadikan kita, bukan? Dan kalau kita seperti mobil balap ini, yang biasanya cuma macet dan macet, kita tidak sadar dengan kemampuan larinya kita. Tapi begitu Tuhan yang ambil setir dan Tuhan bawa kita lari, kita pasti bisa tercengang-cengang dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Maka kita jangan mengeluh ketika mengalami didikan Tuhan. Kita ikuti didikan Tuhan, walaupun itu bertentangan dengan kehendak kita. Kita mau menyerahkan seluruh pikiran kita, kehendak kita, keinginan, kepentingan, dan kebutuhan kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita ikuti apa maunya Tuhan. Kita beradaptasi dengan kehendak Tuhan. Jangan ngotot dengan kemauan kita sendiri. Tetapi mari kita miliki sikap yang mudah dibentuk. Kriteria tanah liat yang kedua adalah tahan banting. Tanah liat memang tanah yang alot, yang lengket gitu ya. Jadi kalau dibentuk tuh dia bisa dibanting, dipilin, penyet-penyet supaya dia tuh bisa menyatu dengan baik. Jadi waktu dibentuk itu hasilnya tidak mudah rusak, tidak retak, dan tidak pecah nantinya. Yusuf selain memiliki sifat mudah dibentuk, Yusuf juga adalah seorang yang tahan banting. Dan ketika semuanya berjalan dengan baik di rumah Potifar itu, jadi orang kepercayaan di rumah Potifar, ternyata Tuhan belum selesai. Dan Tuhan lanjutkan membentuk Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat 19 sampai 20, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Waktu itu Yusuf memang masih muda, masih ganteng, dan dia berulang kali digoda oleh istrinya Potifar untuk selingkuh dengannya. Tapi Yusuf ini seorang yang takut akan Tuhan dan dia tidak mau mengkhianati majikannya. Dia tahu sakit hatinya kalau dikhianati. Jadi dia tidak mau mengkhianati majikannya. Dan akhirnya Yusuf difitnah dan dipenjarakan. Sekali lagi sepertinya Yusuf tuh dihempaskan oleh Tuhan. Keadaannya bukan naik, malah jadi tambah turun. Dari seorang anak menjadi budak dan sekarang menjadi tahanan. Sepertinya Yusuf itu bukan lagi berada di titik nol, tapi minus. Dia udah tidak punya apa-apa, tidak ada fasilitas, dan tidak ada kekuasaan juga di rumah tahanan itu. Kenapa ya sepertinya Tuhan membiarkan hal-hal yang pahit itu terjadi?
itu karena Tuhan sedang membentuk kita supaya tahan banting. Supaya kita ini bisa lari lebih cepat, kita bisa terbang lebih tinggi. Penjara sebenarnya hanyalah cara Tuhan untuk mengeluarkan Yusuf dari rumah Potifar. Tuhan punya rencana yang lebih besar dibanding penderitaan dan kesusahan yang kita alami. Yusuf dibentuk sedemikian rupa supaya dia juga jadi seorang yang tahan banting. Dia belajar untuk menjaga hatinya dan imannya. Dia belajar untuk tidak kecewa dan tawar hati dengan apa yang dia alami. Dan Yusuf memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Dia memilih juga untuk tidak membela diri, tidak mencemarkan nama baik nyonyanya, dan dia memilih untuk menerima hukuman itu, sekalipun dengan cara yang tidak adil. Sepertinya ironis, Yusuf dikurung di dalam penjara, tapi justru di tahanan itulah Yusuf bebas dari gangguan nyonyanya sendiri kan. Dan yang terutama, Yusuf tidak memberontak terhadap pembentukan Tuhan. Tuhan juga mau kita menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah putus asa dan meninggalkan Tuhan ketika keadaan menjadi sulit. Dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Masa-masa yang sukar dan kelam itu akan mengasah karakter kita, membentuk mental yang kuat, yang tidak rapuh, yang bisa fight, bisa bertahan, membuang semua ego kita. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Dalam Roma 12 ayat ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Walaupun berat, mari kita jalani hari-hari kita dengan penuh sukacita, karena ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kita bersabar pada masa-masa kesesakan. Kita nantikan pertolongan Tuhan. Ia pasti akan memberikan kelegaan. Dan kita sungguh-sungguh berdoa supaya kita bisa kuat, tidak goyah, dan tidak menjadi kecewa apalagi undur meninggalkan Tuhan. Dan kriteria ketiga adalah tahan uji. Ketika tanah liat itu selesai dibentuk, misalnya menjadi bejana atau menjadi periuk, tanah liat itu akan diangin-angin selama 3 hari. Dan setelah itu, dia akan dimasukkan ke dalam tungku yang panasnya itu bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Tujuannya adalah supaya tanah yang tadinya rapuh itu menjadi padat, keras, kuat, dan siap untuk digunakan. Yusuf mengalami tahap-tahapan dalam pembentukan Tuhan. Ujian demi ujian dia harus lewati. Dan Tuhan mengeluarkan Yusuf dengan cara yang luar biasa. Tuhan berikan dia pewahyuan, pengertian untuk menafsirkan mimpinya Firaun. Dan setelah dia menafsirkan mimpinya itu, mimpi Firaun itu, saat itu juga dia dibebaskan dari penjara dan diangkat menjadi orang nomor 2 atas seluruh tanah Mesir. Benar-benar Tuhan telah membawa Yusuf tuh turun naik dari seorang anak menjadi budak, menjadi orang kepercayaan kepala pengawal raja, turun lagi menjadi tahanan dan diangkat lagi lebih tinggi, yaitu menjadi penguasa nomor 2 atas seluruh Mesir. Bahkan jabatan itu lebih tinggi dari Potifar majikannya dulu. Sekarang Potifar menjadi bawahannya Yusuf. Dan setelah menjadi pemimpin ini, datanglah ujiannya yang terakhir. Ia harus berhadapan dengan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya
yang dulu menyakiti dia, yang mengkhianati dia, orang-orang yang sudah menjualnya. Dan Yusuf harus dipulihkan dari luka lamanya ini, dari luka batinnya. Kejadian 42 ayat 6-7. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Jelas Yusuf langsung mengenali saudara-saudaranya. Sedangkan saudara-saudaranya itu tidak mengenali Yusuf karena Yusuf sudah berpakaian dan berbahasa Mesir. Jadi mereka gak menyangka bahwa itu adalah Yusuf. Begitu melihat saudara-saudaranya itu, dia langsung teringat dengan mimpi yang pernah dia dapatkan waktu dia masih sangat muda. Bagaimana berkas gandum, ada matahari, bulan, dan bintang-bintang yang sujud kepadanya. Dan mimpinya itu digenapi Tuhan pada hari itu. Kejadian 42 ayat 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Yusuf tidak segera memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Tentunya pasti ada pergumulan yang bergejolak di dalam dirinya. Dengan posisi sebagai mangku bumi, Yusuf bisa dengan mudah menyuruh Potifar untuk mengeksekusi kakak-kakaknya itu. Dan Potifar pasti akan nurut. Yusuf bisa dengan mudah membalas dendamnya. Dan Yusuf pasti masih ingat bagaimana rasa sakit dan perihnya hatinya pada waktu ia dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Bagaimana dia dijual kepada saudagar Midian. Semua memori itu terulang kembali, teringat kembali oleh Yusuf. Perasaan Yusuf tentunya campur aduk. Dan dia tidak bisa menahan emosi yang bergejolak dalam hatinya itu. Dia pergi ke ruangan lain dan dia menangis. Kejadian 42 ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Di hadapan saudara-saudaranya, Yusuf tetap memainkan perannya sebagai seorang petinggi di tanah Mesir. Sambil dia menyelidiki bagaimana keadaan ayahnya, adiknya Benyamin. Dan dia juga ingin tahu bagaimana sikap saudara-saudaranya ini, kakak-kakaknya ini, apakah mereka menyesal dengan perbuatannya yang dia lakukan terhadap Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya dan mengampuni kejahatan kakak-kakaknya. Bahkan dia mengajak seluruh keluarganya untuk datang dan tinggal di tanah Goshen. Dalam Kejadian 45 ayat 4-8, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong.
Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. 3 kali Yusuf menegaskan bahwa Allah lah yang menyuruh dia ke Mesir. Ini benar-benar perkataan orang yang sudah lulus ujian, perkataan orang yang sudah menang. Banyakkan orang akan terus mengingat sakit hatinya, hidup dalam kepahitan, dalam kemarahan, dalam kekecewaan, penuh dendam, membawa terus luka-luka lamanya itu. Tapi tidak bagi Yusuf. Dia bisa melihat bahwa semua kesusahan, kesukaran yang dia alami, perlakuan yang tidak adil, itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Sebagai cara Tuhan untuk mempersiapkan dirinya menjadi seorang pemimpin dan pelindung bagi keluarganya. Sebagai cara Tuhan untuk menggenapi mimpi yang dia dapat waktu dia masih di rumah bapaknya dulu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita juga ada yang pernah mengalami bagaimana pengalaman yang pahit, menyakitkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak perlu bersedih atau menyesali apa yang sudah terjadi, atau mencari kambing hitam, menyalahkan orang yang telah menyakiti kita. Tapi biarlah mata kita justru memandang kepada Allah dan percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik semua peristiwa yang kita alami. Dalam Roma 8 ayat ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu berarti mencakup hal yang baik dan hal yang buruk. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percayalah bahwa semua peristiwa itu akan membentuk dan mempersiapkan kita untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam diri kita maupun di dalam keluarga kita. Dan bila kita pernah menerima kata-kata yang menyakitkan, perlakuan yang tidak adil, mari lepaskan pengampunan. Jangan simpan sakit hati, dendam, kepahitan itu di dalam hati kita. Itu semua sampah yang akan membebani kita dan menghambat kita untuk bisa berlari lebih cepat, menghambat kita untuk terbang lebih tinggi. Buang semuanya itu dan hidup dalam kemerdekaan. Kita ikuti pembentukan Tuhan, walaupun itu tidak mudah, mungkin menyakitkan dan kita harus mati-matian menyangkal diri. Tapi kita mau jadi pemenang seperti Yusuf. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan belum beres dalam membentuk kita, mendidik kita, menguji kita. Jadi bertekunlah. Jangan menyerah dan jangan lari dari pembentukan Tuhan ini. Ada rencana indah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, supaya kita sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada upah yang besar apabila kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mampu bertahan dalam pencobaan.
mari kita miliki 3 kriteria tanah liat ini, yaitu mudah dibentuk, tahan banting, dan tahan uji. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kau mau mengajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang mudah dibentuk oleh-Mu, juga seorang yang tahan banting dan tahan uji. Tuhan, pimpin terus kami, berikan kami kekuatan supaya kami juga tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mempunyai maksud dan rencana yang indah. Terima kasih Bapa, dan kalau misalnya ada luka-luka batin dalam kehidupan kami, Tuhan, kami tidak mau membawa luka batin itu. Kami mau mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kami, orang-orang yang telah mengecewakan kami. Kami mau hidup merdeka, kami mau rencana-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau membawa kami untuk menjadi pemenang, menjadikan kami semakin indah, semakin sempurna di hadapan-Mu, semakin serupa dengan Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati umat-Mu dimanapun berada. Biar yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan adakan pemulihan dalam setiap keluarga, supaya kami boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau, semakin mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati seluruh umat-Mu, dan Tuhan berkati juga pemerintah kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan, Tuhan adakan pemulihan di dalam negeri kami ini Tuhan, biar banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan dan mengalami pertobatan. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati juga Gereja Bethel Indonesia. Biar dimanapun gereja-Mu ini berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah kasih karunia, anugerah, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, perlindungan, pertolongan, penyertaan, sukacita, dan kemenangan dari Roh Kudus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.